Wisudawan dan wisudawati tahun ajaran 2020 di putaran kalender 15 Juli 23 Dzulqa'dah 1441 Hijriah di bawah naungan Pondok Pesantren Al-Baidawiyah. Wisudawan yang pertama atas nama Muhammad Haris, putra dari Bapak almarhum Maryam Ibu Misara. Tempat tanggal lahir Sampang 29 Agustus tahun 2000. Motivator terhebat. Wisudawan yang kedua atas nama Badrut Tamam, berhembus begitu damai, putra dari Bapak Abdus Salam, semangat berkobar, Ibu almarhumah Nurjannah. Kita tempat tanggal lahir di sini Sampang 01 Juli dari tahun sosok motivator 2003. terhebat. Wisudawati yang ketiga Takkan ada kita atas nama jika tidak ada Qurratul orang tua Ainiyah, kita. putri dari Tak ada Bapak kita Aliur di atas Ridho, panggung ini Ibu tanpa jasa Ustadzah seorang guru. Musrifah. Tempat tanggal lahir Dan ada kesan Sampang dalam perjalanan 8 Juni tanpa tahun hadirnya seorang 2005. kawan. Bertahun-tahun Wisudawati kami yang hidup keempat berusaha atas nama memahami apa itu Arba'inatuz perkataan. Zahra, putri dari Haji Surai, Namun Ibu risiko Haja terjatuh Bisnaton. berulang kali Tempat tanggal lahir aku rasakan. Sampang 01 Tapi sosok Juli yang tangguh tahun selalu 2006. Guru, kau pelita Wisudawati dalam yang kehidupan. kelima atas nama Bukan Mubarakah, waktu yang singkat aku putri mengenalimu. dari Bapak Solatan, Ibu Bagiku, Suna. Engkau Tempat adalah tanggal lahir Sampang 16 Agustus tahun 2003. Wisudawati yang keenam atas nama Abdurrahman, putri dari pengasuh Pondok Pesantren Al-Baidawiyah, Ibu Nyai Khotimah Al-As'ari. Tempat tanggal lahir Sampang 12 November tahun 2001. berhari-hari belajar Wisudawati yang ketujuh atas nama Kamilia, putri dari Bapak Johari, Ibu hanya Mustiah. dengan air Tempat tanggal lahir Sampang 29 Agustus tahun 2000. Terima kasih guruku. Wisudawati yang ke-8 ini kita atas nama Rizkyati, dan putri dari Bapak Ahmad, Ibu Susilawati. depan di depan guru, Tempat tanggal lahir tepat Sampang di depan orang 11 Agustus tahun 2002. senyum mereka yang begitu halus. Wisudawati yang 9 atas nama Mubarakah, putri dari Bapak Sardin, Ibu Mukilah. Tempat tanggal lahir Sampang 01 Juni Berkata tahun yang selalu 2002. dari rasa malas berkata yang dariku, dari mulutku. Betapa kepada aku yang tak pernah berterima kasih Dan pada mohon kesudiannya kepada Agus Faisal kau dan mendampingi Agus Saifullah dan Agus Ridha untuk memberi ijazah kepada wisudawan dan wisudawati. ketika sang itu datang, aku lebih memilih berjalan aku. Beritahu yang menyebabkan masukan dan berada yang kau berikan. Ketika lebih asing melihat pekerjaan asrama,
Aku lebih memilih meninggalkan pelajaranmu. Tapi engkau tak pernah memberikan rasa bencimu pada kami. Pada orang yang tak pernah memberikan ijazah yang pertama untuk belajar. Muhammad Haris yang selalu merepotkan dan menyusahkannya. putra dari Bapak almarhum Maryam. Sebelumnya terlewatkan Selanjutnya pengambilan untuk mengingat ijazah yang kedua atas nama di mana Batul Tama putra dari Bapak Abdus Salam. mencari makna yang telah dibagi hingga Selanjutnya kita pengambilan dan dibina oleh sosok Jumito. ijazah yang ketiga atas nama Qurratul Ainia putri dari Bapak Anzur Huda. Selanjutnya pengambilan ijazah yang keempat atas nama Arba'atul Zahra putri dari Haji Sorai. Agar kami menjadi pribadi yang hebat. Selanjutnya pengambilan ijazah yang kelima atas nama Mubarakah putri dari Bapak Solatan. Ada tawa yang berat. Selanjutnya pengambilan ijazah yang keenam atas nama Abdul Rahman putri dari pengasuh Pondok Pesantren Al-Bantawiyah. Sudah kita bersama dibimbing bersama dan tak terasa perpisahan pun di depan Anda. Selanjutnya pengambilan ijazah yang Terima kasih ketujuh guru. atas nama Kamilia putri dari Bapak Johari. Terima kasih untuk pembinaan selama setiap tahun ini. Maka kepada semua wisudawan dan wisudawati diharapkan menjalani tugasnya. Kami yang selalu membuat mudah dan lebih. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Ikrar wisuda. Ikrar wisuda. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami santri Pondok Pesantren Al-Baitawiyah Kami santri Pondok Pesantren Al-Baitawiyah demi baktiku kepada guru demi baktiku kepada guru dan cintaku kepada orang tua bangsa dan agama. dan cintaku kepada orang tua, bangsa, negara, dan agama. Kami berjanji Kami berjanji satu, satu, menjunjung tinggi norma-norma ilahi
berbakti kepada guru dan kedua orang tuaku, berbakti kepada guru dan kedua orang tuaku. 3. Siap mengamalkan dan mengamalkan ilmu. Siap mengamalkan dan mengamalkan ilmu. 4. 4. Mencari ilmu tiada jenuh. Mencari ilmu tiada jenuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala. Amma ba'du. Hadirin yang kami hormati, Bapak, Ibu, Kakak, wali murid semuanya yang kami hormati, Alhamdulillahirabbil alamin, malam ini kita semua dapat kembali melaksanakan, merayakan Haflatul Imtihan yang ke-38 kalinya di Pondok Pesantren Al-Baitawiyah, walaupun agak terlambat karena disebabkan oleh beberapa aturan yang tidak memungkinkan untuk merayakan atau melaksanakan Haflatul Imtihan, yaitu adanya pandemi corona yang menyebabkan pada ketentuan-ketentuan yang harus kita ikuti karena tidak boleh ada kerumunan massa. Beberapa hari yang lalu saya diminta secara dadakan oleh Ketua Umum Pondok Pesantren Al-Baitawiyah Kiai Rai Abdul Malik untuk menjadi moderator dari dua kelompok yang katanya ingin mengadakan dialog seputar topik trending topik atau berita yang paling hot di seluruh serial televisi bahkan di seluruh dunia terkait menyebarnya wabah corona. Beberapa informasi, 126 negara sudah terpapar oleh virus corona ini, termasuk negara kita yaitu Indonesia. Sebenarnya saya merasa sungkan untuk menjadi moderator pada malam ini karena senior saya hadir di sini. Jadi sebenarnya lebih pantas yang terhormat Agus Asror Munir bersama rombongan. Maka karena kebetulan saya diminta untuk menjadi moderator dan saya juga tidak siap secara kostum di sini, tapi untuk kelanjutan acara saya akan menjadi moderator untuk mengabulkan permintaan dari pada wisudawati yang katanya ini mengadakan dialog perihal pandemi corona yang menjadi munculnya banyak persepsi statement dari berbagai macam elemen masyarakat, mulai dari rakyat kecil sampai elit-elit yang punya pandangan yang berbeda. Ada yang mengatakan bahwa virus corona ini adalah senjata biologis yang dibuat oleh salah satu negara untuk menghancurkan negara yang lain, dan berbagai macam yang lainnya tentang persepsi adanya pandemi corona ini. Di sini ada dua kelompok. Saya mengenali beberapa nama di sini. Kebetulan saya juga mengajar di sini. Ini yang saya lihat di sini kelompok ada Saudara Haris ya, betul ya. Kemudian di sebelah utara sana Saudara Tamam ya,
betul. Ya. Baik. Coronavirus disease atau disingkat dengan COVID yang muncul pertama kali di salah satu kota di Cina, tepatnya di Wuhan pada tahun 2019, sehingga terkenal dengan atau populer dengan nama COVID-19, COVID-19. Corona ini ada yang mengatakan, saya mendengarkan satu sumber dari salah satu dokter yang juga menjadi pembicara pendebat Presiden Islamic Bombay, Dr. Zakir Naik. Virus corona ini sebenarnya sudah muncul pada tahun 1930, bukan hal yang baru. Hanya saja untuk jenis virus corona pada tahun ini berbeda dengan virus corona yang pernah muncul pada tahun yang lalu, tahun-tahun yang lampau. Sampai saat ini belum ditemukan vaksinnya. Baik, saya langsung saja karena diminta untuk menjadikan moderator untuk dialog yang diinginkan oleh atau daripada wisudawan atau wisudawati ini terkait dengan kebijakan pemerintah dalam menyikapi pandemi corona ini. Pertama saya akan minta pendapat dari kelompok pertama sebelah selatan atau yang sebelah kiri ya. Bagaimana pendapat Anda, pendapat kalian tentang sikap atau kebijakan pemerintah dalam menangani mewabahnya virus corona ini? Silakan menjawab. Kami sangat mendukung dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, seperti melakukan penutupan sebagian tempat yang dianggap menjadi perkumpulan massa. Dan ini adalah salah satu cara untuk memutuskan mata rantai virus corona. Mengingat virus corona ini akan tetap mewabah selama terjadi kontak antara manusia. Jadi kami pikir kebijakan pemerintah sudah sangat terukur. Tanggapan dari kelompok bagian kiri sangat setuju atau mendukung atas apa yang menjadi kebijakan daripada pemerintah. Bisa ditanggapi kelompok bagian kanan? Kami juga setuju atas kebijakan pemerintah perihal ditutupnya tempat-tempat kerumunan massa, kemudian membatasi jumlah dalam setiap kegiatan. Namun sejauh ini ada yang menjanggal menurut kami, karena ada beberapa tempat yang ditutup, ada beberapa tempat yang tidak ditutup. Seperti contohnya yang ditutup adalah kegiatan ngajar mengajar, dan juga ditutup karena dianggap masalah, seperti masjid ditutup. Kemudian dikhawatirkan akan berdampak pada penyebaran virus corona. Tetapi kenapa tempat kerumunan massa seperti pasar-pasar dan juga mal dan sebagian pusat-pusat yang lain seperti juga pabrik tidak ditutup? Maka dari hal inilah kami merasa ada semacam diskriminasi terhadap sebagian kelompok. Saudara Rama, Anda merasa bagian dari kelompok yang terdampak diskriminasi kebijakan pemerintahnya? Ya. Begitu. Jadi seakan ada kebijakan yang setengah-setengah seperti itu. Ya. Oke. Silakan kelompok bagian kiri. Ada yang mau menanggapi? Silakan. Jadi begini, pemerintah itu melakukan kebijakan dalam menyikapi pandemi corona itu sudah melalui kajian yang panjang dan melalui analisa yang panjang juga, dan sudah jelas melibatkan beberapa instansi terkait seperti Menteri Kesehatan, Menteri Perhubungan, Menteri Agama, dan ormas-ormas agama. Dan tidak lupa juga
kebijakan oleh pemerintah itu sudah diukur dari berbagai macam aspek, baik dari kebutuhan ekonomi atau kebutuhan kita dalam beribadah. Jadi kita tidak perlu bermacam-macam terhadap kebijakan pemerintah. Silahkan tanggapi kelompok kanan. Oke, semua sudah melalui kajian yang panjang dan melalui analisa yang panjang, lalu muncullah kebijakan itu diterbitkan tempat-tempat ditutup. Pertanyaan saya, kenapa kok cuma masjid atau tempat beribadah yang ditutup, sedangkan pasar, pabrik, mal, dan tempat perumahan massa kok tidak ditutup? Jadi kalau kata penonton tadi, kalau pasar ditutup katanya nggak bisa beli ikan dong, jadi nggak bisa beli beras sayur, bisa kelaparan katanya. Bisa ditanggapi kelompok bagian kiri, Saudara Haris ya, silakan. Maka dari itu pemerintah tidak melakukan diskriminasi, akan tetapi pertimbangannya adalah kalau pasar ditutup, mal ditutup, pabrik ditutup, hal ini akan menyebabkan ekonomi masyarakat akan berdampak pada kekurangan pangan dan keseharian kita. Coba bayangkan, pasar ditutup, mal ditutup, apa-apa ditutup, apa yang kita makan? Nah, disinilah kebijakan pemerintah seakan-akan disekat-sekat. Sebenarnya tidak. Itu tanggapannya kelompok kanan. Silakan, mau ditanggapi lagi? Baik, tadi kalian sudah bilang dengan panjang lebar. Intinya sekarang sudah tidak ada diskriminasi dan tidak ada sekat terhadap kelompok. Tapi coba kalian pikir, saya sebagai orang muslim, tempat ibadah kami di masjid atau di musola dan tempat-tempat lain. Oke, tempat ibadah sekarang sudah ditutup dan saya tidak akan bisa ke masjid atau ke musola lagi. Tapi pertanyaan saya, apakah penyebaran COVID ini bisa terputuskan? Tetapi kan pasar tidak ditutup. Intinya saya akan pergi ke pasar, mal-mal juga tidak ditutup. Saya akan punya kesempatan untuk ke mal. Maka bisa saja kan saya bisa tertular atau menularkan COVID ini kepada kalian lewat pasar atau mal dan tempat-tempat yang lain. Ini kan namanya setengah-setengah. Coba kalian jawab. Ya, bagaimana kelompok kiri? Silakan ditanggapi. Kebijakannya setengah-setengah nih pemerintah ini katanya. Silakan ditanggapi. Begini kawan, saya kan sudah bilang dari awal, pemerintah itu tidak hanya melibatkan satu pihak aja, perwakilan agama pun juga dilibatkan. Juga itu kan sudah jelas. Lantasan dari agama itu sudah jelas. Contohnya Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, at-ta'un ayatul rijli ibtalallahu azza wa jalla bihi nasan min ibadi bihi fa idza sami'tum bihi fala tadkhul alaihi wa idza waqa'a biha fala tafiru minhu. Itu kan Rasulullah sudah bersabda, ta'un atau wabah itu datangnya dari Allah untuk menguji manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, maka kamu jangan masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di tempat kamu berada, jangan kamu takut pada darinya. Rasulullah pun mengajarkan pada umatnya agar tidak masuk pada tempat yang berjangkit virus. Dan Rasulullah mengajarkan pada umatnya agar tidak keluar dari daerah di mana kita ada di dalam daerah itu. Istilah sekarang disebut dengan lockdown atau PSBB. Artinya pembatasan sosial berskala besar. Ini siapa namanya ini yang menanggapi tadi? Namanya siapa? Mubarakah.
Sudah cukup tanggapannya? Cukup. Saya minta tanggapan untuk urutan nomor 2 di sebelah kanannya saudara Tamam. Ini belum menjawab dari tadi. Coba dijawab. Iya betul, hadis yang kamu baca itu memang sahih. Tapi setahu saya, memang zaman dahulu itu, yakni pada zaman sahabat Nabi, lodon itu memang sudah ada. Tapi perlu garis bawahi, pada zaman sahabat Nabi, bukan cuma lodon aja yang diterapkan, akan tetapi pemerintah sangat bertanggung jawab pada dampak dari lodon itu. Jadi sejarah mengatakan pemerintahan sudah menyuruh staf-stafnya untuk mengirimkan kebutuhan pokok. Bukan lodon aja yang tanpa solusi. Silakan ditanggapi kelompok kiri. Loh, sekarang kan pemerintah juga memberi tunjangan pada masyarakat. Itu contohnya ada bantuan 600.000 setiap kepala keluarga. Listrik digratiskan selama 3 bulan, sama kan? Iya betul, ada bantuan 600.000 listrik gratis. Tetapi kayaknya tidak merata yang 600.000 itu. Kayaknya dipilih-pilih, ada yang dapat, ada yang enggak. Kata siapa gak merata 600.000 itu? Buktinya saya dapat 600.000. Sampai sekarang saya juga dapat. Kalau kilometernya yang pakai pulsa, tinggal masukkan aja nomor emailnya dan nomor situs PLN-nya, di sana langsung muncul, tinggal masukkan nomor emailnya, langsung keluar kode tokennya. Apanya yang merata? Tetangga saya tidak dapat, saya juga tidak dapat. Bohong kamu kalau merata. Loh, kamu kok bilang bohong? Saya dapat 600.000 itu. Saya enggak, tetangga saya juga enggak. Kamu udah lapor belum? Laporan apa? Lapor sama kepala desa. Memang harus pakai laporan. Sudah jelas-jelas kan saya warga di sini. Mana saya tahu urusan itu? Kamu tanya aja sendiri. Cukup. Permasalahan yang harus dijawab adalah kenapa kebijakan pemerintah terkait pembatasan sosial itu kok hanya diterapkan pada tempat tertentu, contohnya masjid, tetapi pasar kan tidak, mall juga tidak. Permasalahannya di sini yang bisa bikin kita sakit hati karena kita seorang muslim, harusnya semuanya ditutup selama 2 minggu dan dilakukan pendistribusian kebutuhan pokok kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Nah, insya Allah dengan cara ini mata rantai penyebaran COVID-19 ini akan betul-betul terputuskan. Begini, membuat kebijakan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, butuh analisa dan butuh kesiapan. Sejauh ini, inilah yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Kamu kan juga membaca kaidah fikih, ma la yudraku wa la yudrabu kulluhu wa la yudrabu kulluhu. Apa yang tidak dilakukan secara keseluruhan, maka tidak dilakukan secara keseluruhan tanpa. Sebentar. Saya tambahkan lagi. Memang pergi ke masjid itu ibadah, tetapi menjerumuskan diri ke dalam bahaya itu namanya bunuh diri. Pertimbangannya adalah Allah berfirman dalam Al-Quran, wala tulku biaidikum ila tahlukah. Janganlah kamu menjerumuskan dirimu sendiri pada kebinasaan. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dalam kaidah fikih juga disebutkan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah kemudaratan diutamakan dibanding mengambil kemanfaatan. Sudah jelas kan? Semua kebijakan itu sudah berlandasan pada dasar-dasar dalam beragama. Jadi semua kebijakan itu diterapkan sudah jelas-jelas membaca, sudah jelas-jelas mendasar dan terukur dari segala aspek. Saya mau bertanya sekarang,
semua cecaran-cecaran atau kritikan-kritikanmu terhadap pemerintah atas dasar apa? Coba kamu perhatikan, dibaca kembali ayat Al-Quran yang barusan kamu baca. Karena saya pernah membaca tafsir dari ayat ini dalam kitab Tafsir Sawi. Ayat tersebut ditafsirkan sebagai berikut: wa asbabul halaki imsakul amwali wal anfusi anil jihati li'anna bihi yuqawwil adu wa tukassirul masaibu fitini. Maksudnya adalah orang yang meninggalkan ibadah, meninggalkan perjuangan, meninggalkan silaturahim, meninggalkan perkumpulan, justru itu yang akan membuat kehancuran dan menimbulkan malapetaka. Dan seterusnya ayat tadi, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Tolong jangan ditelan mentah-mentah. Lafaz wa ahsinu di dalam tafsir dikatakan ai if'alul ihsana bittifaqi fi sabilillahi wa wairihi min anwa'il ibadati, yang artinya kerjakan kebaikan itu, laksanakan semua ibadah begitu, bukan disuruh lockdown. Sudah tidak bisa jawab? Bisa menjawab? Ada yang mau jawab? Udah nggak jawab lagi ya? Baik, saya sedikit tambahkan ya untuk dialog ini tentang COVID-19. Memang kalau kita bicarakan, kita dialogkan, sebenarnya kita tidak pantas untuk mendialogkan COVID-19. Yang perlu kita hadirkan adalah pakar atau ahli di bidang virus ya, bukan kita. Jadi yang boleh berbicara tentang COVID-19, baik itu dari segi penanganannya, itu sebenarnya yang bisa diambil atau bisa dijadikan kita patokan adalah para pakar atau ahli di bidang virus. Maka kalau yang mendebatkan virus atau COVID-19 ini bukan pakar atau ahli, maka tidak akan ada selesainya. Yang ada adalah mempertahankan pendapat dirinya sendiri, jadi nggak akan ada selesainya. Kadang-kadang ya, kalau kita bicara tentang dalil untuk mengikuti kebijakan pemerintah melakukan lockdown mandiri juga banyak, atau dalil yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah banyak juga tentunya. Cuma kita semua ini, para pendebat ini sebenarnya terjebak dalam penggiringan opini yang tersesat ya, mendengarkan penjelasan tentang COVID-19 dari pembicara yang bukan pakarnya. Akhirnya apa yang terjadi? Suudzon, kemudian merasa ada kebijakan diskriminasi terhadap pemerintah dan lain macam sebagainya. Jadi sebenarnya kita luruskan saja, pemerintah itu di dalam membuat kebijakan kepada rakyatnya itu sudah melalui proses yang panjang. Jadi semuanya sudah dianalisa, bukan hanya membuat kebijakan sesuai dengan keinginan sendiri. Di Indonesia ini ada Majelis Ulama Indonesia, ada ormas-ormas agama, khususnya agama Islam, yang isinya di dalam orang-orang yang mengerti tentang agama itu sudah jelas isinya. Jadi biar tidak ada percekcokan seperti itu, katanya masjid ditutup, itu ditutup. Saya selama pandemi corona sampai sekarang saya masih sholat di masjid ya, bener nggak? Orang Tebena ini sholat di mana Jumatannya? Masjid. Di masjid. Di mana yang ditutup? Memang ada yang ditutup, itu hanya pada zona merah saja ya, pada zona merah saja. Memang sangat mematikan virus ini ya. Jadi cukuplah, tidak usah dijadikan perdebatan, tetap kita ikhtiar, kita berdoa, cuci tangan ya, cuci tangan walaupun sebelum pandemi corona cuci tangan ya tetap kita cuci. Dari mulai TK sampai SD sampai sekarang kita diajarkan untuk cuci tangan.
Karena cuci tangan itu bisa melepaskan kuman-kuman yang ada di tangan kita. Pakai masker pun juga dianjurkan sebelum pandemi corona, ketika melakukan perjalanan menggunakan sepeda motor dianjurkan, karena di jalan itu banyak polusi yang akan merusak pernafasan atau paru-paru kita. Jadi sudahlah, cukupkan saja, kita ikhtiar saja, selama kebijakan itu ya masih logis ya, masih bisa kita ikuti, dan itu apa namanya, kebijakan itu munculnya dari pakar-pakarnya ya, yang berbicara tentang COVID-19 ini, sudahlah kita manut saja. Jadi seperti itu. Dan jangan lupa kita berdoa, karena segala sesuatu itu pada akhirnya Allah lah yang memutuskan. Jadi saya kira seperti itu. Tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah daripada pendialog kelompok bagian kanan dan bagian kiri ini, semuanya sama. Karena yang berbicara bukan pakarnya. Jadi sampai kapanpun tidak akan pernah selesai ketika berbicara tentang hal yang bukan bidangnya. Saya kira seperti itu, dan kiranya cukup ya. Mau dilanjutkan atau tidak? Lanjut apa tidak? Tidak. Tidak. Sudah cukup lama ya waktunya yang digunakan, jadi cukup larut malam. Saya kira cukup sampai di sini saja untuk perdebatan kalian. Tidak usah dilanjutkan lagi. Dan terima kasih sudah mengikuti acara atau pementasan dari dialog untuk wisudawan wisudawati ini tentang tema isu internasional atau wabah internasional ini, yaitu pandemi corona. Saya undur diri dari hadapan Anda semuanya sebagai moderator. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.